Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tonton yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menyampaikan terkait berzikir. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibrahim Hasan Ali dari kelas 11 IPA 4. Selain karena ini adalah sebagai salah satu tugas dari mata pelajaran agama di hari ini, pun juga insya Allah untuk menebarkan kebaikan atau berdakwah juga kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu guru dan juga untuk saya pribadi terutamanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan waktu, kesempatan dalam bertatap muka, waktu yang luang, waktu yang kemudian masih kita harapannya selalu bisa kita manfaatkan untuk hal yang baik. Salawat salam terlupa pada curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada banyak hal yang bisa kita pelajari daripada beliau, suri tauladan yang kemudian kita coba tiru dari beliau, ajaran-ajaran beliau bawa hingga sampai saat ini yang masih kita harap kita selalu kita semogakan untuk kemudian nanti kita menjadi salah satu daripada umat beliau, tidak hanya mengaku tapi pun diakui oleh beliau. Untuk mengawalinya ada satu hadis yang mungkin setelah hadis ini nanti ada 7 poin yang catatan terkait berzikir, yang mana harapannya 7 poin itu bisa memperkuat diri kita tentang why gitu ya, kenapa kita harus berzikir, supaya ketika kita berzikir kita tahu bahwa itu adalah hal yang betul-betul berharga, hal yang betul-betul menjadi suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin dimanapun dan juga kapanpun. Hadis riwayat Ahmad yang kemudian yang bersanad sahih kata Syekh Suhaib Al-Arnaut. Hadis ini artinya, ada 2 orang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab beliau. Salah satu lagi bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang bisa ku bergantung padanya." Lalu Rasulullah menjawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir pada Allah." Hadis ini menunjukkan bahwa zikir itu dilakukan setiap saat. Zikir itu bukan harus di masjid, bukan hanya harus di tempat ibadah, namun di setiap saat gitu. Sampai walaupun kita berada di sekeliling orang-orang yang lalai atau mungkin orang-orang yang lupa berzikir kepada Allah, kita pun diperintahkan untuk berzikir dan tetap berzikir. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika hati seseorang terus berzikir pada Allah, maka ia seperti berada dalam sholat. Jika dia berada di pasar, lalu ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, maka itu lebih baik. 7 hal atau 7 catatan yang mungkin perlu kita ketahui terkait berzikir ini. Catatan yang pertama, bahwasannya ingatlah Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ke-152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya tidak ada keutamaan zikir selain yang disebutkan dalam ayat ini, maka sudahlah cukup keutamaan yang disebut. Catatan yang kedua, berzikirlah yang baik, dan berzikirlah yang banyak. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-35, yang artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan tempat untuk mereka, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan, zikir yang banyak adalah dengan cara membaca tahlil. Dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, dan perkataan lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi zikir itu artinya mengingat Allah. Apakah sholat termasuk zikir? Tentu kayak gitu. Yang paling minimal adalah kita merutinkan zikir pagi, zikir petang, zikir pada sholat, zikir kemudian ketika muncul sebab-sebab tertentu kayak gitu.
Catatan nomor 3, manut tuntutan Nabi. Ada doa yang sebelum tidur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih artinya adalah, Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut terhadap siksaan apabila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu, kecuali berlindung kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan, dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Al-Bara bin Azib ketika membaca doa ini, ia menyebut, Wabi rasulika ladzi arsalt. Al-Bara bin Azib ketika membaca doa ini, ia menyebutkan, wabi rasulika ladzi arsalta. Lantas Nabi Muhammad pun menegur dan mengatakan, bukan seperti itu. Namun bacalah wabi nabiyyika ladzi arsalta. Hadis riwayat Bukhari nomor 6313 dan Muslim nomor 2710. Lalu catatan yang keempat adalah zikir dengan lirih lebih utama. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-205, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ada beberapa alasan kenapa sih kita perlu untuk kemudian melirihkan suara atau bukan melambat, menurunkan volume suara kayak gitu, atau melirihkan. Pertama, menunjukkan keimanan yang benar, karena ketika kita membacakan dzikir, ketika kita memanjatkan dzikir, itu tuh termasuk mengimani kalau Allah itu mendengarkan dzikir yang lirih. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah mendengarkan walaupun kita tidak secara keras kayak gitu. Yang kedua, ini lebih menunjukkan adab dan juga pengagungan. Hal ini mungkin sesuai juga jika dimisalkan seperti rakyat, ia mungkin mengeraskan suaranya di hadapan raja, maka mungkin raja itu akan merasa akan dibenci gitu ya. Sedangkan bagaimana seorang rakyat yang kemudian melirihkan suara, melembutkan suara ketika di hadapan sang raja, mungkin raja itu akan suka terhadap dia. Maka sedangkan Allah itu ternyata jauh-jauh lebih sempurna daripada sosok raja. Yang ketiga adalah lebih menunjukkan khusyuk. Yang keempat, lebih menandakan ikhlas. Yang kelima, lebih mudah menghimpun hati untuk merendahkan diri. Sedangkan dengan suara keras, lebih cenderung tidak menyatukan hati. Yang keenam, zikir yang lembah lembut menunjukkan kedekatan dengan Allah. Yang ketujuh, zikir yang dibaca secara lirih itu akan kontinu, karena anggota tubuh tidaklah merasa letih secara cepat, beda halnya jika zikir tersebut dikeraskan. Yang kedelapan, zikir yang dilirih lebih selamat dari was-was dibandingkan dengan yang dikeraskan. Nah, itu catatan yang nomor keempat. Berikutnya catatan yang kelima terkait zikir, berzikir pagi dan petang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-41 sampai dengan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan juga di waktu siang. Waktu zikir pagi dan petang. Waktu zikir pagi menurut pendapat yang paling kuat adalah ketika masuk fajar subuh. Jadi ketika mulai subuh gitu ya, hingga waktu matahari akan tergelincir ke barat. Berarti hingga waktu zuhur. Hingga waktu masuk zuhur. Adapun kalau waktu untuk zikir petangnya, yaitu adalah dari tenggelamnya matahari, yaitu waktu maghrib, hingga pertengahan malam atau berakhirnya sholat isya. Nah, kenapa sih waktu zikir sore itu atau zikir petang itu waktunya ba'da maghrib kayak gitu ya? Nah, salah satu yang berpendapat itu tuh ada dalam satu hadis, yaitu dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, dan barang siapa yang sholat subuh lantas ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka ia seperti membebaskan 4 budak. Dicatat baginya 10 kebaikan dan dihapuskan baginya 10 kejelekan. Lalu diangkat 10 derajat untuknya. Dan ia pun akan terlindung dari gangguan setan hingga waktu petang. Jika ia menyebut zikir yang sama setelah maghrib, maka ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu. Hadis riwayat Ahmad. Catatan yang keenam, bahwasanya zikir itu bervariasi. Dari mulai contoh zikir ba'da sholat dengan baca subhanallah, alhamdulillah, dengan Allahu Akbar.
Mungkin kita pernah mendengar ada yang dibaca sebanyak 33 kali, pun juga ketika lafadznya menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali, karena totalnya itu pun sama-sama berjumlah 100, karena ada 4 kalimat di dalamnya. Catatan yang terakhir, catatan yang ketujuh, zikir ataukah berdoa pada sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan mengenai maksud dubur atau akhir sholat, yaitu jika akhir sholat terkait dengan zikir, maka letaknya setelah salam. Namun jika akhir sholat terkait dengan doa, maka letaknya sebelum salam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa setiap doa yang berkaitan dengan sholat, doa tersebut terletak dalam sholat. Nabi Muhammad pun memerintahkan doa tersebut di dalamnya. Inilah yang lebih tepat dilihat dari kondisi menghadap dan bermunajat dengan Rabb-nya. Setelah salam, dialog tersebut dengan Rabb-nya terputus dan hilanglah kedekatan dengan Allah. Jadi diusahakan waktu terbaik itu ketika sholat itu adalah, dan berdoa, waktu terbaik doa ketika sholat itu adalah sebelum salam. Namun ada saat sebentar untuk berdoa sesudah salam, yaitu setelah membaca dzikir seperti membaca tahlil, tasbih, tahmid, dan juga takbir. Juga membaca zikir lain yang dituntun kan biasanya setelah sholat. Kemudian bersolat terhadap Nabi dan juga berdoa sesudahnya selamanya. Jadi sebetulnya sah-sah saja ketika kita berdoa setelah membaca zikir, dan itu bukan yang dimaksud dubur sholat atau akhir sholat, karena pada siapapun yang berzikir kepada Allah dengan memuji dan juga menyanjungnya lalu bersolawat atas Rasulullah, itu disunahkan baginya untuk berdoa setelah itu. Terakhir, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya aku anjurkan untuk berzikir pada sholat bagi orang yang sholat sendirian maupun sebagai makmum. Hendaklah zikir tersebut ia perlama dan memperbanyak doa setelah itu, karena diharapkan terkabulkan pada sholat. Dinukil daripada At-Tashil. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa poin yang terkait zikir yang bisa aku sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Intinya berzikirlah, mengingat Allah lah kapanpun, dimanapun, dan kapanpun, dimanapun, dan di kondisi apapun. Maka insya Allah Allah pun akan mengingat kita di kondisi apapun itu. Sekian dari aku. Nama saya Ibrahim Hasan Ali dari kelas 11 IPA 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.